Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Al-latiful khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tathabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridhir rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluh ja'ana bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah itu kita kaji beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua nikmat yang seringkali kita ini tertipu. Kebanyakan manusia ini tertipu. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan pagi hari ini kita diberikan dua nikmat itu yang patut kita syukuri, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Ada orang yang semangatnya belajar tapi nggak punya kesempatan, sibuk dengan urusan dunia. Ya, sibuk dengan urusan dunia, nggak sempat untuk ngaji, belajar nggak sempat, Pak. Karena disibukkan dengan urusan dunia. Ada juga orang yang ingin hadir sama seperti kita sekarang ini, tapi badan nggak memungkinkan, terbaring di rumah sakit umpamanya, Pak. Ya, umur yang semakin tua, semakin rentan akan penyakit. Kadang-kadang kolesterolnya kambuh, asam uratnya kambuh, macam-macam lah ini. Ya, maka dua nikmat ini seringkali dilupakan. Banyak tertipu manusia itu. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang Islam wal iman wal ihsan. Dalam sebuah hadis di Arba'in An-Nawawiyah itu, hadis kedua, ya, itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ia berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau selesai sholat atau sebelum sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali duduk-duduk dengan para sahabat, menyampaikan apa yang Allah telah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu senang. Jadi budaya mereka itu duduk, habis sholat duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, ittana alaina rajulun syadidus bayadis thiyab syadidus sawadis sya'mi. Kemudian ittala alaina rajulun syadidu bayadus thiyab syadidus sawadis sya'ri. Tiba-tiba muncul di hadapan kami itu, ittala alaina rajulun syadidul bayadus thiyab, pakaiannya putih cemerlang. Pakaiannya putih semerlang, syadidus sawadis sya'ri, rambutnya hitam pekat. Artinya datang dalam keadaan perlente, Pak. Pakaiannya serba putih, rambutnya itu hitam pekat.
La yura alaihi atharus safar. Tak nampak padanya itu orang ini habis berpergian. Ya, la yura alaihi atharus safar. Enggak nampak padanya itu orang ini habis dari perpergian. Tetapi yang aneh di sini, wala ya'rifu minna ahadun. Tidak satupun di antara kami yang mengenal orang itu. Orang ini datang secara tiba-tiba, nongol secara tiba-tiba, ya, pakaiannya serba putih, rambutnya teratur rapi, hitam pekat, ya. Kemudian apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang ini duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lututnya itu dipertemukan antara lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lutut orang ini. Ya. Wa wada'a kaffai ala fakhidaihi. Lalu meletakkan kedua tangannya itu di paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sama sahabat yang lain mungkin nggak berani, Pak, melakukan hal semacam ini. Duduk di hadapan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lutut ketemu lutut, tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan apa? Faqal, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ada orang ini mengatakan, wahai Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Bapak Ibu rahmatullah Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ketika kita memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan panggilan langsung. Bukan panggilan langsung. Biasanya para sahabat itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Tetapi orang ini datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penampilannya semacam itu, dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi kepada Allah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, jadi rukun Islam itu, ini seringkali kita sebut dengan rukun Islam, yaitu pertama asyhadah, kesaksian kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak orang-orang yang nggak mau beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk paman-paman beliau, ya, nggak mau beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak mau bersaksi, ya. Padahal ayat-ayat Al-Quran Karim menceritakan kepada kita, kalau mereka ditanya siapa Tuhan mereka, mereka pasti jawab Allah. Antasyhadu an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan hujan, Allah. Siapa yang akan memberikan rezeki, baik datangnya dari langit maupun datangnya dari bumi, Allah. Mereka akan jawab Allah. Ya, tetapi mereka itu tidak mau mengakui bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah, nggak mau bersaksi. Padahal cuma mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka paham betul kesaksian ini, Pak. Paham betul akan kesaksian ini. Ya. Mereka sangat berat kalau bukan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sangat berat. Hanya kesaksian. Ya. Ini perlu dideklarasikan itu, kesaksian itu. Maka ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki konsekuensi yang luar biasa. Dari kalimat syahadat ini juga itu menunjukkan bagaimana amalan itu dapat dikatakan amalan soleh itu kalau ikhlasnya benar, niatnya benar. Niatnya benar. Orang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kalau niatnya nggak benar, menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, ibadah kita yang kita lakukan ini, kalau niatnya nggak benar, maka jadi maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Ulama mengatakan wail itu adalah bagian daripada neraka. Bagian daripada neraka. Kalau wail ini terbuka, neraka pun nggak sanggup menerima panasnya. Neraka pun nggak sanggup menerima panasnya nih, wail itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Yang tidak beres. Niatnya nggak beres. Tidak hanya gerakannya yang tidak beres, tapi niatnya, hatinya nggak benar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi orang yang nggak sholat, Pak? Ya, bagaimana lagi orang-orang yang tidak sholat? Yang sholat aja bisa jadi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya nggak benar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian kita tentang bahwasanya tidak ada Muhammad adalah Rasulullah, itu menunjukkan kepada ittiba. Jadi ibadah yang kita lakukan itu mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh bikin ibadah sendiri, nggak bisa, Pak. Di dalam ibadah mahdhah, terutama ibadah mahdhah itu kita berpikir kreatif, inovatif, dan segalanya nggak perlu. Ibadah itu nggak bisa ditambah-tambah, nggak usah dikurangi. Apa yang datang dari Rasulullah SAW ambil. Tentang sholat juga demikian. Rasulullah sholat. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu dikurangi. Ibadah haji juga demikian. Rasulullah SAW mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambil dariku untuk masalah haji ini. Nggak perlu kita berpikir kreatif, inovatif, nggak perlu, Pak. Dalam urusan ibadah mahdhah, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Apa yang datangnya dari baginda Rasulullah SAW, ya itu kita ambil. Yaitu Islam. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Wa tuqimus shalah. Lalu dirikan sholat. Mendirikan sholat. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Amalan nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama kali adalah sholat. Tentang bagaimana sholat kita. Kalau sholatnya beres, maka semuanya akan beres. Maka nggak heran Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diminta apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, orang yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim nggak minta apa-apa. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, dia mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim sadar betul, anak-anak kita, generasi kita itu akan baik kalau kita memberikan contoh yang baik. Maka Nabi Ibrahim mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Lalu dia doakan, Pak, anak keturunannya,
dia doakan dirinya sendiri dulu untuk jadi soleh. Ayah sejati juga demikian. Ayah sejati itu, orang tua sejati itu harus menjadi figur bagi anak-anaknya, harus menjadi kebanggaan. Ini bapak saya, oh ini ibu saya, harus jadi kebanggaan. Sangat bahaya kalau anak-anak kita sudah tidak membanggakan kita lagi, Pak. Maka kita sebagai orang tua itu harus memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Anak-anak kita akan rajin sholat ke masjid kalau kita rajin sholat ke masjid. Kenapa? Anak-anak kita itu mendengar itu dengan mata mereka, Pak. Anak-anak kita akan masuk nasihat-nasihat kita kalau kita memberikan contoh yang baik. Jangan harap anak kita ini berhenti merokok atau nggak merokok, sementara kita asik merokok. Jangan harap anak-anak kita rajin ke masjid, sementara azan dikumandangkan, kita masih asik nongkrong di warung kopi. Jangan harap, Pak, anak-anak kita demikian. Anak-anak kita butuh suri tauladan, butuh contoh. Nabi Ibrahim sadar betul, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, ya Allah. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Kemudian apa selanjutnya? Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian apa namanya itu? Mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah merupakan aturan Islam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita membersihkan harta kita, Pak. Ini kehidupan itu adalah al-akhdhu wal ata. Ngambil beri, ngambil beri. Ya. Kehidupan itu harus berputar. Ilmu juga demikian. Belajar, ajarkan. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian itulah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian diajarkan. Ya, kehidupan kita juga demikian. Cari harta banyak-banyak dan bawa mati. Ya. Islam mengajarkan begitu, Pak. Cari harta banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana cara bawa matinya? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'tiyaz zakah. Mengeluarkan zakatnya bagaimana? Ya. Wa tasuma Ramadan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini dapat kita katakan apa? Sebagai gerakan untuk membersihkan diri, Pak. Ya, karena selama ini kita terbelenggu. Kita nggak bisa bergerak luas. Ya, gara-gara apa? Banyak dosa, Pak. Ya, dosa itu seperti beban utang gitu, yang berat. Kalau seorang pengusaha banyak utangnya, nggak berat lagi, nggak punya semangat melanjutkan bisnisnya itu. Ya, sama seperti kita. Ketika kita ini banyak dosa, kita ini terbelenggu, nggak bisa berbuat lepas gitu. Karena terlalu banyak beban dosa yang kita pikul. Apa? Dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa disampai kepada bulan Ramadan, Pak. Ajal kita. Ya. Bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan bulan Ramadan yang akan datang. Kenapa Ramadan ini pembebas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada 3 tes hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ini hampir sama redaksinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh dengan keimanan dan menghadap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus dosanya itu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi Ramadan itu akan menghapus dosa. Maka seorang mukmin itu harus senang betul kalau berjumpa dengan Ramadan. Jangan sampai jenuh, Ramadan lagi, puasa lagi. Ya, seringkali terucap ini. Bapak Ibu rahmatullah, di Mesir itu ada budaya kalau masuk bulan Ramadan itu sudah meriah, Pak. Ada lampu-lampu ini. Anak-anak kecil itu pegang lampu-lampu gitu. Rumah dihias, ya. Rumah dihias. Ada makanan-makanan khusus yang hanya keluar di bulan Ramadan. Jadi bergembira semua. Orang-orang tuanya bergembira, memeriahkan masjid. Anak-anaknya bergembira dengan lampu-lampu, dengan makanan-makanan itu. Karena anak kecil kan nggak paham. Ya, apa makna daripada Ramadan? Jadi untuk menumbuhkan Ramadan ini spesial. Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Dibikin budaya, rumah-rumah dihias dengan lampu-lampu, ya, makanan-makanan itu manis-manis, itu anak-anak suka, Pak. Jadi ketika datang Ramadan, pada bergembira semua. Ini Ramadan ini. Keluar nih halawiyat, keluar. Rumah-rumah dihias dengan lampu-lampu. Ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan ini Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ini sangat bahaya kalau kita punya perasaan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga tidak spesial bagi kita. Ya. Ini sekarang budaya ini mulai sirna, Pak. Mulai sirna. Dulu kalau di desa-desa di bulan Ramadan itu campur. Ini ibu-ibu bikin jajan-jajan, bikin apa, bikin apa, bikin apa. Karena Ramadan spesial. Ya, ya. Wa tasuma Ramadan. Kemudian berikutnya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Kemudian kau berhaji. Ya, melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau engkau mampu. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Nah, ini seringkali menjadi alasan, Pak. Ya. Loh, kalau haji kan bagi siapa yang mampu. Kalau yang lain-lain sholat, apa tuh nggak ada kata-kata bagi siapa yang mampu. Melaksanakan puasa bagi siapa yang mampu. Mengeluarkan zakat bagi siapa yang mampu. Tapi masalah haji kan bagi orang yang mampu. Ya, seringkali kita yang terdengar di masyarakat kita, ini kan orang haji umroh itu bagi orang yang mampu aja, bagi orang-orang kaya. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Tapi persoalannya, apakah orang berangkat haji, berangkat umroh itu orang-orang yang kaya? Ternyata di masyarakat kita tidak, Pak. Berapa banyak orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, ya, tapi umroh saja tidak pernah. Umroh saja tidak pernah, apalagi haji. Berapa banyak orang yang sekedar jual gorengan, ya, yang hidupnya kadang-kadang itu kita pandang agak kesulitan. Haji, Pak, haji umroh. Kalau persoalan haji umroh ini bagus orang Madura, Pak. Ya, orang Madura gitu, jual sawah, jual sapi. Untuk apa? Untuk umroh, untuk haji gitu. Ya. Ketika ditanya kenapa sampai kok sampai jual sawah, jual apa namanya itu, jual sapi. Ya, nanti kan Allah tak tanya kamu punya berapa sapi, kamu punya berapa sawah. Tapi yang ditanya oleh Allah, kamu sudah haji atau belum? Ya. Ya, coba harus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku ya Allah sebelum aku melaksanakan ibadah haji, sebelum aku melaksanakan ibadah umroh. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jangan kita itu mengukur dengan diri kita sendiri.
Pernah saya katakan, seringkali kita mengukur dengan kemampuan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, ukur dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengukur kemampuan kita, sulit. Hidup ini sulit, Pak. Ukur dengan kemampuan Allah, insya Allah. Ada orang mengajak ibadah haji, insya Allah ya, doakan saya ya, bisa ya. Ada orang mengajak ibadah umroh, langsung ucapkan, insya Allah ya, doakan saya bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya. Terkadang yang terkeluar itu apa? Ungkapan kita, Pak, ada orang ngajak ibadah haji, ada ibadah umroh, boro-boro haji umroh, makan aja sulit. Kerjaan saya nggak jelas. Ya. Ini rasanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya pernah sampaikan, afkaruka akdaruk. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi takdirmu. Makanya di dalam Islam itu apa? Seringkali bagaimana kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana indzanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha mampu, Allah akan mampukan saya. Allah akan memberikan kekayaan. Allah akan, ini orang-orang ini, Pak, doa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta terus. Makanya namanya doa itu nggak pernah sia-sia. Ana indzanni abdi bi. Bapak Ibu perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ada nggak kata mustahil di dalam Al-Qur'anul Karim? Nggak ada, Pak. Yang Allah tekankan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan apa aja. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah maha ini. Makanya harus ada dalam perasaan kita ini. Ya, perasaan seperti anak kecil, Pak. Anak kecil, kalau merasa orang tuanya mampu, kaya, ya, kan seringkali ngomong gitu. Ini berapa mainan ini? 10.000. Nah, minta sama mama lah. Saya minta sama bapak lah. Ya. Jadi perasaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga harus kita timbulkan. Ada segala sesuatu jangan ukur kemampuan kita. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala janji itu. Untuk masalah ibadah haji, untuk masalah ibadah umroh. Ya. Allah akan ganti, Pak. Berapapun biaya yang dikeluarkan, Allah ganti itu. Saya sering kali ngomong sama istri saya, kalau kita mau kunjung cucu, kunjung anak, harus ada plus umrohnya. Karena kalau kita hanya sekedar ke Mesir, Allah nggak janji itu. Tapi melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, Allah akan ganti. Ya. Dan ada merupakan cara cerdas, Pak. Ustaz Arifullah itu yang ceramah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kan ada kajian tuh, ada kajian bahasa Indonesia. Namanya Ustaz Arifullah kalau nggak salah. Itu ya. Kata beliau apa? Orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, itu cara cerdas menghilangkan kemiskinan. Cara cerdas menghilangkan kemiskinan. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita kasih analogi begitu. Kalau kita punya mobil kijang jantan ya Pak, kijang jantan itu ya, yang bentuknya gimana itu, ya tahun 90-an, kita mau jual 300, kira-kira laku nggak Pak? Kita punya kijang tua itu, kijang jantan itu, ya, yang tahun 90-an. Kita mau jual 300 juta, laku nggak kira-kira Pak? Ya? Nggak laku. Tapi kalau ada orang menjanjikan, kamu beli kijang saya ini 300, saya akan kasih kamu itu 400, kira-kira mau nggak? Banyak yang mau tuh Pak. Ya, kita punya kijang 300, kamu kalau beli kijang saya ini 300, saya akan kasih kamu uang 400 juta. Berebut orang tuh. Wah, saya ini untung 100 ini.
Saya keluarkan 300, saya dapat 400, saya untung 100. Ya, kita seringkali tertarik itu. Tetapi kenapa ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ibadah haji, ibadah umrah yanfiyani faqdu wad-dzunub, bahwasanya dua ibadah ini itu apa? Menghilangkan kefakiran. Nah, ini kita lupa, Pak. Kita lebih percaya kepada omongan manusia biasa daripada percaya kepada omongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmatullah, coba kita lihat di masyarakat kita, ada nggak orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, pulang-pulang bangkrut, Pak? Ceritanya belum ada itu. Yang seringkali ada, masih fulan ya, barusan umroh, kok umroh lagi ya? Tahun kemarin haji, tahun ini haji lagi ya. Itu yang seringkali cerita bangkrut itu kalau ada pesta-pesta, Pak. Si fulan ngadakan pesta pernikahan anaknya, itu, habis itu bangkrut, sering terjadi. Tapi cerita tentang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, pulang-pulang kemudian bangkrut. Ada doa, Pak. Ada doa ketika kita melihat Ka'bah itu bagaimana? Ya, ketika kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hadza baitan tasrifan wa ta'diman wa mahabbatan wa birran. Ada doa yang dibaca oleh setiap orang. Kalau pertama kali masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, ada doa yang dia baca. Lihat Ka'bah, dia doa, Allahumma zid hadzal bait ta'diman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan. Ya Allah, tambahkan ya Allah kepada rumah ini ya Allah kemuliaan, keagungan dan karismanya. Ya, ada doa. Doanya tidak sampai di situ, tidak berhenti di situ. Bahkan doanya dijanjikan wajib. Ya Allah, tambahkan juga ya Allah. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, kemuliaan, takriman, wabirran, dan kebaikan. Ya, itu doa. Sekali saja dalam hidup kita, Pak, bisa melihat Ka'bah, sekali saja dalam hidup kita, kita akan terus didoakan oleh setiap orang itu. Ya, orang-orang setelah kita itu tak ada mendoakan terus. Allahumma zid hadzal bait ta'niman wa tasrifan wa ta'niman wa mahabbatan. Doa terus. Dan itu akan mengalir kepada kita. Coba lihat juga orang-orang yang pulang dari ibadah haji. Ada doa yang dia ucapkan, Pak. Ya Allah, terimalah ya haji kami, ya Allah, haji yang mabrur. Yang terakhir apa doanya? Wa tijaratan lan tabur. Bisnis yang tidak pernah merugi. Sering dengar, Pak, orang doa itu, Pak. Ya, doanya begitu. Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ujungnya apa? Bisnis yang tidak pernah merugi. Jadi nggak ada cerita, Pak, orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, ya itu apa namanya itu, kemudian jatuh bangkrut. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, faqala sadaqta. Kemudian setelah baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi, al-Islam, bagaimana Islam, syahadat, bersyahadat, kemudian melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Ya. Maka orang ini mengatakan apa? Qala sadaqta. Engkau benar. Nah, okay. Engkau benar. Qala sadaqta. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami semua ini merasa heran. Ini orang datang secara tiba-tiba nanya kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian setelah diterangkan, dia mengatakan kamu benar. Ya, berarti orang ini nanya bukan berarti nggak tahu.
Ini ibarat seorang guru nanya kepada muridnya, bukan berarti gurunya itu nggak tahu, tapi ini menguji. Sadaqta fa'ajibna lau yas'aluhu yusaddiquhu. Kenapa? Katanya Umar, karena orang ini bertanya lalu membenarkan. Ini bukan orang biasa ini. Nah, kemudian apa? Faqala akhbirni anil iman. Ya, kemudian orang ini berkata, jelaskan kepada saya, terangkan kepada saya, wahai Muhammad, apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-iman, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaannya, dengan segala sifatnya. Percaya kepada malaikat, ya, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari pembalasan. Ya, ini iman, Pak. Maka di dalam keberagamaan kita, iman itu, ya, itu menduduki level yang kedua, tingkat yang kedua. Kalau orang hanya melaksanakan ibadah-ibadah secara mahdhah, secara zahir, itu baru muslim. Baru muslim. Sampai tingkat yang kedua, itu namanya mukmin. Ya. Pada tingkat berikutnya, ada yang namanya muhsin. Ya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-iman. Ini seringkali kita sebut dengan rukun iman. Ya. Kemudian orang ini bertanya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Ya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Nah, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tara fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu melihat Allah, yakinkan dirimu bahwasanya Allah melihatmu. Ini ihsan. Karena pada tingkat keberagamaan kita, setelah kita muslim, mukmin, baru muhsin, Pak. Ya, baru muhsin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Ihsan itu menjadi puncak, menjadi puncak keberagamaan kita, Pak. Dan sikap ihsan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika seseorang itu menyembelih binatang, ya, sikapnya ihsan. Gak boleh kita sembelih binatang itu sembarangan. Senjata kita masih tumpul, kemudian dipaksakan umpamanya itu. Nah, ini namanya ihsan. Kemudian kembali orang ini mengatakan sadaqta, engkau benar. Ya. Ini yang terakhir nanya. Yang terakhir orang ini nanya, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, kemudian orang ini nanya, jelaskan kepada saya tentang hari kiamat. Rasulullah SAW tidak langsung menjelaskan, Pak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang ditanya itu nggak lebih tahu daripada orang yang nanya. Rasulullah SAW sadar betul ini siapa yang nanya ini. Ya, Rasulullah SAW sadar betul siapa yang nanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Mal mas'ul anha.
Itu nggak bisa di ini ya. Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanya. Lalu orang ini mengatakan apa? Fa'akhbirni an amaratiha. Ya kalau begitu terangkan kepada saya, tanda-tanda hari kiamat itu apa sih? Ketika baginda Rasulullah SAW tidak menjawab langsung tentang hari kiamat, karena ilmunya itu dari Allah, hanya Allah yang tahu, Rasulullah tidak jawab. Ketika ditanya tentang apa, bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu, fa'akhbirni an amaratiha, jelaskan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Kata Rasulullah SAW, apa namanya, antara hufatul ura al-ala ri'at asyad yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau melihat orang-orang yang dulunya itu cekeran, ya, gak pakai sepatu, gak pakai sandal, ya, dengan kaki telanjang, kemudian berlomba-lomba membangun satu bangunan, ya, berbangga-bangga bangun ini, apa namanya itu, bangun bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan. Yang dulunya itu nggak pakai baju, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Sekarang mulai apa? Berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun gedung mencakar langit. Ya. Ya, kemudian qala antalidal ammatu rabbataha. Ya, ketika mulai seorang budak melahirkan tuannya, antalidal ammatu rabbataha. Ketika seorang budak apa namanya melahirkan tuannya. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, kita apa namanya jelaskan sedikit tentang antalital ammatu rabbataha. Ketika seorang budak memerdekakan apa namanya melahirkan tuannya. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, budak itu bukan pembantu. Ya, yang perlu kita pahami, budak ini bukan pembantu. Ya. Dan budaya perbudakan itu sudah lama ada. Islam datang itu menghapus perbudakan. Ya. Jangan dikira budak ini adalah orangnya pakaiannya kumuh ini. Tidak. Orang-orang yang ikut perang dalam peperangan kemudian kalah, maka itu jadi budak. Dan budak ini diperjualbelikan, Pak. Kita katakan budak ini separuh manusia, separuh barang. Ya, separuh manusia, separuh barang, bisa diperjualbelikan. Ya. Bahkan di dalam masalah fikih, budak ini bisa kita tiduri. Ya, amma malakat aimanukum itu budak. Ya. Nah, ketika budak ini hamil dari orang yang merdeka, maka anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran di antara tanda hari kiamat itu antalidal ammatu rabbataha. Ketika seorang melahirkan tuannya. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ya, kejadiannya seperti tadi. Tuan punya budak wanita, tidur dengan budak wanitanya, hamil, maka anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Ya, antalidal ammatu rabbataha. Ada pandangan ulama lain yang mengatakan ini sekedar kiasan, tidak arti sebenarnya. Iya. Itu maksudnya apa? Ketika anak-anak sudah mulai durhaka kepada orang tuanya. Pengertian yang lain daripada hadis ini dari kalimat antalidal ammatu rabbataha, ketika anak-anak sudah mulai durhaka kepada orang tuanya. Ya.
Bapak Ibu yang rahmati Allah, tidak terasa di masyarakat kita sekarang ini mulai, Pak. Ya, banyak orang tua yang takut kepada anaknya. Banyak orang tua yang takut kepada anaknya. Kenapa? Sekarang anaknya mapan, kerja ini. Orang tuanya sudah pensiun. Kan gitu ya, Pak? Ikut anak. Kita sekarang yang tua-tua ini kebagian ngasuh cucu. Sudah direpotkan dengan anak, sekarang direpotkan dengan jaga cucu. Tidak banyak, tidak sedikit anak-anak kita sekarang yang menyalahkan kakeknya, neneknya. Iya. Bahkan saya pernah menemuin itu, ada seorang ibu sakit, Pak. Anaknya secara ekonomi mapan semua, pada punya mobil. Pada punya mobil anaknya. Ya satu pun anak ngantar ke rumah sakit, Pak. Ini orang tuanya datang ke rumah sakit sendiri dengan pakai becak. Mana anak-anaknya? Jawab orang tua ini, nggak enak, takut saya sama anak saya. Saya sekarang hidup dengan anak saya. Ya, ini sekali tidak sadari berapa banyak anak-anak sekarang itu ya sedikit menyusahkan orang tuanya juga, titip cucu, Pak. Ya. Ya, ini menjadi antalidul amatu rabbataha, ini menjadi kiasan. Menjadi kiasan, inayah ini. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu. Ketika seorang tuan itu melahirkan hambanya atau dengan pemahaman yang lain, mulai anak-anak dia durhaka kepada orang tua. Ya, ini sekarang secara tidak sadar, Pak. Ini di masyarakat kita sudah mulai banyak sekali itu. Ini orang-orang tua diributkan oleh cucunya sekarang, Pak. Ya, diributkan oleh cucunya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita lanjutkan di sini sebentar. Tsumman talaka falabistu maliyan. Kata Umar, kemudian orang ini pergi. Orang ini pergi, saya sedikit merenung sebentar. Falabistu maliyan. Ketika orang ini pergi, saya diam. Ya. Saya diam berpikir ini. Falabistu maliyan. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hai Umar, kamu tahu enggak siapa yang nanya tadi? Ya, biasanya sahabat kalau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak langsung jawab, Pak. Walaupun ini pertanyaannya sepele. Kadang-kadang Rasulullah nanya, hari apa sekarang ya? Sekarang ini bulan apa? Ya, tidak langsung. Ya Rasulullah, hari ini hari Jumat ya Rasulullah. Ya, di bulan November ya Rasulullah. Enggak. Sahabat biasanya kalau Rasulullah SAW nanya, dia jawabannya apa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Kalau bukan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin sampai hari kiamat kita nggak tahu nih yang datang siapa. Yang datang siapa? Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang alam gaib ya. Di antara ciri orang yang beriman itu, yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, Pak. Ya. Ciri orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada hal yang gaib. Yang gaib itu yang gimana sih?
Seringkali kita mengartikan yang gaib itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita tangkap dengan indera kita. Nggak dapat kita tangkap dengan indera kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan penciuman kita. Ya, itu seringkali kita katakan apa? Gaib ini. Ya, yang tidak dapat kita tangkap dengan indera kita katakan adalah hal-hal yang gaib. Kalau pengertian yang semacam ini, Pak, terlalu naif lah, terlalu lemah kita. Masa orang yang beriman yang begini yang dipercaya? Atau lebih parah lagi, alam gaib itu adalah alam dedemit. Padahal lebih parah lagi. Kalau seseorang mengartikan bahwasanya alamul ghaib itu ada alam dedemit, jin, apa namanya itu, gondorwo, kuntilanak, inilah lebih parah lagi itu, Pak. Ya. Perlu kita definisikan kembali apa itu al-ghaib. Ya. Kalau kita artikan yang semacam itu, wah parah itu, Pak. Tetapi kalau kita artikan bahwasanya alamul ghaib itu adalah satu alam yang tidak dapat kita tangkap kecuali dengan wahyu. Itu akan jadi beda. Kalau definisi kita alam gaib itu sesuatu alam yang tidak dapat kita ketahui, itu kecuali dengan wahyu. Neraka, surga, Allah, malaikat, ada siratul mustaqim, ada alam ini, ada siksa kubur, ada ini, begitu semua. Kalau itu yang kita percaya, ya, berdasarkan wahyu, nah ini baru benar, Pak. Kita tidak akan mengenal Allah kalau tidak ada wahyu. Kita nggak tahu bagaimana malaikat, kita nggak tahu kalau bukan wahyu yang menjelaskan kepada kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana neraka, bagaimana surga, kalau bukan wahyu yang menerangkan kepada kita. Maka pengertian alim al-ghaib semacam itu mendekati pemahaman Al-Qur'anul Karim yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ma wara'at tabi'ah. Ya, ma wara'at tabi'ah kayak ini. Ya baru, Pak. Kita nggak tahu tuh ada siksa kubur, bagaimana siksa kubur nggak tahu. Kalau bukan Nabi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana siksaan api neraka, bagaimana nikmatnya surga, itu kalau bukan Nabi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana malaikat, ini juga ada Jibril, itu juga datang dengan bentuk manusia. Kalau Rasulullah SAW tidak katakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, yaitu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Sampai sekarang kita nggak tahu. Yeah. Jadi mengertikan alam gaib itu bukan alam dedemit, bukan alam dedemit. Wah, kita harus percaya kepada Gondorwo, percaya kepada ini. Wah, ini sangat-sangat rancu, Pak. Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini. Jadi di pekan kedua kita kaji kitab Minhajul Qasidin, kita lanjut nanti. Dan di pekan ketiga ini, yaitu kita akan kaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.